Tidak semua orang tua, terutama para ibu, yang siap menerima kenyataan ketika anak yang dilahirkannya tidak sama dengan anak-anak yang lain. Ada yang mencoba menyembunyikan anak itu dari publik karena merasa malu. Ada pula yang begitu tega membuang anak tersebut karena dianggap menimbulkan aib bagi keluarga. Kisah tentang ibu yang luar biasa juga ada di Indonesia. Dan KKND kali ini menampilkan beberapa di antaranya. Salah satu adalah Ibu Endang dan anaknya Habibi. Tadi sudah ditanyakan, nah penghargaan-penghargaan yang pernah diterima. Yang pertama itu Internet Sehat Blog Award ISBA 2009. Terus kedua, Mini Monas Buku Penghargaan dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Fauzi-Bowo dan IKAPI DKI untuk Habibi Afsyah dalam rangka HUT DKI dan Pesta Buku Jakarta ke-20 tanggal 2 Juli 2010. Terus pemenang favorit pilihan masyarakat Danamon Award 2012 pada 16 Juli 2012. Terus yang keempat, Award Hitam Putih dari Trans7 TV sebagai bintang tamu yang banyak menginspirasi penonton acara Hitam Putih. Deddy Corbuzier 2 Desember 2012. Yang kelima, penghargaan Best of the Best Wirausaha Indonesia dari Kementerian Koperasi dan UKM pada acara GKN 2013 pada 18 Maret 2013. Dan yang terakhir, tanggal 26 Maret 2013 mendapat apresiasi dari penyanyi Iwan Fals dan produk kopi Tanah Air berkolaborasi untuk memberikan apresiasi kepada anak muda yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya lewat sebuah karya. Selain yang tadi sudah kita sebutkan, apa saja sih yang sudah diraih sama Habibi selama ini? Kalau itu apa ya, sebenarnya kalau untuk masalah prestasi itu mengikuti sih. Jadi emang aku proses awalnya bukan untuk mengejar semua piagam itu, jadi proses awalnya hanya supaya bisa mandiri itu gitu. Jadi ya setelah berjalan ya ternyata Allah memberikan buah yang lain, itu prestasi-prestasi itu. Dari semua yang sudah kamu dapatkan dari prestasi ini, terus sekarang juga orang makin banyak kenal kamu sering diundang untuk acara-acara untuk jadi pembicara, menginspirasi banyak orang. Pelajaran paling berharga untuk kamu dari semua ini apa? Ya pelajarannya mungkin dari beberapa tempat yang aku kunjungi, karena aku suka ke kampus-kampus untuk menjadi pembicara. Di sana banyak banget teman-teman yang apa ya, lebih mereka nggak ngerti kemampuan itu apa sih sebenarnya. Yang mereka kuliah aja karena orang tua pengen kuliah, iya. Tapi dia nggak tahu passionnya dia di mana, bakatnya di mana, dan bahkan sampai udah lulus pun udah nggak tahu dia mau jadi ngapain apa. gitu ya. Padahal semua orang pasti punya bakatnya masing-masing, ya tinggal ditekuni, tinggal diikuti, dan dia juga itu. Apa yang Mas Habibi rasakan ya sebagai anak gitu? Atau yang mungkin pengen disampaikan pada ibu? Ya untuk mama pasti terima kasih udah membesarkan dan mendidik, mungkin ekstra kerja keras dibandingkan anak-anak lain. Mungkin kalau anak-anak lain sampai usia SMA sudah dilepas, sudah bisa mandiri secara fisik. Tapi kalau aku sampai sekarang pun masih mungkin dibantu, diarahkan, gini nih Bi, ini kayaknya yang paling oke nih, gimana Bi? Iya diarahkan memang, karena waktu dari kecil memang di rumah itu ya fasilitasnya cuma video game, komputer, hanya itu aja permainannya. Jadi ketika sudah beranjak dewasa, sudah lulus SMA, memang sudah saatnya untuk tumbuh mandiri, ya diarahkan bahwa yang nggak jauh-jauh dari basic kamu kecil aja. Karena aku emang hobinya main game, komputer kayak gitu. Jadi ya udah, yang nggak jauh ya itu. Waktu itu tahun 2006 itu masih jarang banget internet marketer. Jadinya ya udah, dulu sempat belajar desain grafis, cuma akhirnya ya jatuhnya ke internet marketing karena emang lebih nyamannya di situ. Oke, dalam Ya saya berjuang supaya disabilitas mendapatkan kesetaraan sosial, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan
kesempatan dan ruang khusus untuk mereka berkarya. Tubuh kami adalah sempurna, tapi kami memiliki impian yang sempurna. Sobat saya ini adalah sosok apa sebetulnya yang membuat kamu merasa bahwa kamu bisa? Saya berpikir bahwa bukan benar-benar kata tahu itu berhasilnya. Apapun yang kita hadapi atau apapun yang kita miliki itu semua dalam mudah dan kita bersyukur. Kemenangan ini bukanlah untuk kemenangan saya sendiri, tapi buat teman-teman saya, para penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Kalau kita semangat, kalau kita mau, kita pasti bisa. Habibie Hafsyah. Dialah inspirasi bagi kita semua. Tadi kalau saya lihat di gambar, Habibie pernah ketemu Habibie ya? Iya, Ada 2 Habibie di situ. Itu dalam pertemuan apa ya? Hari Anak Nasional. Pak B.J. Habibie waktu itu ngomong apa, masih ingat? Saya yang bertanya gitu Oh. kepada beliau bahwa apakah saya bisa sekolah tinggi seperti Anda? Terus dia jawab? Lalu tentu bisa, pasti itu ngomong. Logatnya persis sekali ya. Kayak asal? Terus, asal? Terus berjuang, terus belajar, yang rajin supaya bisa sekolah lebih tinggi lagi. Sebenarnya siapa lebih hebat sih, Habibie ini atau Habibie yang Anda temui itu? Ya nanti hebatnya sama sih. Habibie Hafsyah lahir pada tanggal 6 Januari 1988 dari pasangan Haji Nasori Sugianto dan Hajah Endang Setiati. Pada saat lahir, ia adalah bayi yang sehat dan normal seperti bayi pada umumnya. Namun pada saat usia 8 bulan, Ibu Habibie menyadari ada keanehan pada anaknya. Karena tidak seperti bayi pada umumnya, hingga umur 8 bulan Habibie tidak bisa merangkak atau mengangkat kepalanya. Kemudian Ibu Habibie membawa Habibie ke dokter spesialis, dan Habibie didiagnosa terkena penyakit langka yang menyerang syaraf motorik. Kalau Habibie sendiri, tokoh yang menjadi idolanya siapa? Tokoh idola saya sepertinya Bang Andi. Ini baru saya di-kick ini. Tapi kita coba tanya dulu dong, kenapa sampai saya bisa menjadi tokoh idola Habibie? Itu kalau jujur loh ya. Iya. Saya kok agak ragu ini. Kenapa? Ya pasti Bang Andi memilih orang-orang yang diwawancara itu memberikan inspirasi bagi orang lain. Itu yang saya kira sulit diberikan oleh acara-acara lain. Seperti itu. Dan Habibie tampil di sini karena saya juga berharap banyak orang akan terinspirasi dengan kehadiran Habibie dan Ibu Endang di sini ya. Karena penyakit genetik yang dideritanya,
Sejak kecil, Habibie tidak pernah merasakan bagaimana rasanya berjalan seperti anak-anak kecil lainnya. Kursi roda adalah satu-satunya sahabat setia yang selalu menemaninya untuk menggantikan dua buah kaki yang dimiliki oleh Habibie. Perjalanan Habibie memasuki balita itu ternyata ada gangguan kesehatan pada Habibie, yaitu dia terganggu alat gerak motoriknya, alat gerak bagian bawah terutama itu mengalami kelumpuhan. Nah, di situ juga usaha pasti ada, ya baik dokter medis maupun alternatif. Akhirnya ya karena itu penyakit, menurut Profesor Teguh Rana Kusuma itu adalah penyakit mutasi gen yang dibawa dari ibu. Jadi yang dibawa dari saya. Jadi ya ini di luar kemampuan saya sebagai ibunya, walaupun dulu saya persiapkan sedemikian sedemikian baiknya untuk melahirkan anak dengan sehat, dengan sempurna, tapi Tuhan ternyata berkehendak lain. Jadi ya sudahlah, apa yang ada, apa yang Allah ridhokan kepada saya, ya kita terima dengan ikhlas. Habibie melewati masa kecilnya bersama kursi roda. Saat bersekolah, Habibie adalah anak yang cerdas dan berprestasi karena selalu menjadi juara 1 pada saat itu. Ia sempat pindah sekolah saat SD karena ia sempat menjadi korban bullying dan memutuskan untuk pindah ke YPAC. Ibu menyekolahkan Habibie di sekolah umum. Kenapa nggak di yayasan pendidikan anak cacat misalnya? Riwayat menentukan pendidikan Habibie ini tidak semau gue gitu loh Pak. Saya harus melalui dari kecil kan dia di fisioterapi selalu di YPAC. Nah pada waktu saya mau memasukkan Habibie ke sekolah, itu dari pihak YPAC memberikan rekomendasi kepada saya untuk tes IQ. Dari hasil penelitian itu hasilnya mengatakan bahwa kecerdasan Habibie ini di atas anak-anak normal. 126 atau berapa saya. Terus beliau merekomendasi kepada saya bahwa ibu jangan sekolahkan Habibie ke sekolah luar biasa, tapi ibu harus sekolahkan Habibie ke sekolah normal. Dan Habibie bisa ngikutin pelajaran selama ini? Bisa. Pelajaran apa sih yang paling disukai? Paling disukai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Yang mudah saja. Yang mudah saja. Komputer. Terus, komputer. Iya. Memasuki SMP, Habibie juga masih mempertahankan gelar ranking 1 pada saat itu. Hanya saja, waktu melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA, Habibie dan ibunya mendapatkan banyak penolakan dari beberapa sekolah karena alasan fisik Habibie yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Untungnya, Habibie diterima di sekolah SMA Sunda Kelapa dan masa-masa SMA adalah masa-masa paling indah untuk Habibie. Apa masa-masa paling berat yang pernah Mas Habibie lalui? Masa pencarian jati diri sih yang paling berat itu setelah lulus SMA. Jadi aku emang kendala aku ketika aku sekolah ya, aku sulit mencari sekolahan yang mau menerima aku. Jadi dari SMA itu berat banget aku terima, nilai mencukupi, cuma mendaftar ke sini nggak diterima, alasannya gedung belum siap, katanya juga guru-guru kami belum siap untuk menerima murid dengan kebutuhan khusus. Nah, kalau bagi Mas Habibie sendiri, apa yang membuat tetap tegar menghadapi ya katakanlah keadaan seperti ini dan kondisi respon dari luar gitu? Lingkungan ya, lingkungan utama itu pasti keluarga. Sebelum kita keluar rumah, pasti dari rumah itu lingkungan yang mendukung.
Jadi mama yang selalu mendukung. Iya, supaya aku juga punya jiwa kompetisi dengan yang lainnya, jadi nggak pantang menyerah. Setelah dewasa, Habibie baru mengetahui bahwa dirinya mengidap penyakit langka muskular distrofi. Penyakit ini adalah penyakit genetik yang menyerang otot-otot tubuh, di mana hari demi hari tubuh Habibie semakin menyusut dan melemah. Bahkan dokter memberikan vonis kepada Habibie bahwa umurnya tidak akan lebih dari 25 tahun. Karena penyakit tersebut, Habibie selalu dibantu oleh Mbak Nur yang setia mengasuh Habibie sejak kecil hingga sekarang. Menurut Ibu, sosok Mas Habibie ini seperti apa? Ya, seperti kayak gimana ya, kayak malaikat. Membantu orang apa dia pengen bantu sih. Gitu. Iya. Seperti malaikat, mungkin ada sesuatu yang sangat berharga bagi Ibu yang pernah dilakukan. Berharga karena suamiku mau meninggal, aku dipesan kamu jangan pergi ya, kerja di situ aja. Kasihan Habibie. Suamiku mau meninggal itu bilang gitu. Iya, aku nggak pindah-pindah, paling kalau berhenti kerja ya, kalau udah orang tua udah nggak bisa apa-apa baru berhenti kerja. Sedih terus suamiku. Karena suamiku sama dia kasihan juga. Udah, kamu mau Habibie nggak apa-apa, cowok nggak apa-apa, anggap anakmu sendiri. Bilang gitu. Terus anak-anak kalau manggil anakku sendiri, aku manggil, mah anaknya manggil tuh. Gitu. Anakku kerja di sini sama Mas Mindo. Iya. Sama kakaknya Bibi. Mah anaknya manggil, begitu. Bangun tidur kan aku pesen, Wi, ntar Mas Habibie lagi tidur. Nah, panggil ya, Mama lagi buat terus. Iya, terus. Mah anaknya manggil, Reja juga. Mbak, anaknya manggil gitu. Vonis dokter yang mengatakan bahwa usia Habibie tidak lebih dari 25 tahun ternyata tidak membuatnya patah semangat dan pasrah dengan keadaan. Habibie tetap berusaha dan berjuang mengejar cita-citanya untuk bisa menjadi orang yang mandiri. Mas Habibie pernah divonis sama dokter, katanya umurnya tidak lama lagi karena penyakit ini dan itu gitu. Apa responnya saat itu? Menanggapi semua itu ya dengan biasa aja sih. Jadi misalnya, ya andai kan aku berpikir bahwa ya mati bisa kapan saja gitu kan. Jadi ketika aku tahu vonis itu, ya pilihannya ya aku melakukan sesuatu yang aku suka, yang aku gemari, atau ya aku hanya tinggal menunggu vonis itu gitu. Setelah lulus SMA, Habibie tidak tahu harus apa dan bagaimana untuk masa depannya. Karena terkendala kondisi fisik, ia merasa tidak sanggup jika harus melanjutkan ke bangku kuliah. Di tengah kegalauan, Ibu Habibie mengajak Habibie untuk mengikuti seminar pelatihan internet marketing yang akhirnya menjadi profesi yang ditekuni Habibie hingga saat ini. Bagaimana awalnya Habibie mulai kenal dengan internet dan mulai berbisnis di internet? Awalnya saya cuma bermain internet hanya untuk game online, chatting, untuk ngobrol sama temen, tapi tidak ada bisnisnya sedikit pun. Tapi setelah lulus SMA, itu mama saya ngajak saya untuk datang ke seminar internet marketing. Di situ saya baru mulai mengenal bisnis itu. Lalu di situ saya juga langsung mencoba, langsung mempraktekkan untuk mendapatkan uang melalui internet. Itu kalau sekarang ini rata-rata menghasilkan berapa sih kalau bisnis di internet? Naik turun ya. Tergantung, misalnya kita, ya kalau ada penghasilan terbaik ya bisa di atas 10 juta. Oh, jadi ini bisnis yang menarik kelihatannya ya? Iya, itu mama yang
Megang Offline-nya saya hanya dia. megang online. Oh, jadi Anda kerjasama nih. Iya. Siapa yang bosnya sih? Habibie atau Bosnya Ibu? dia, tapi rekeningnya saya. Kan anakku ATM-ku. Ya, terus ada juga ibuhabibie.com ya. Menurut Habibie, bisnis ini masih bisa dikembangkan nggak? Bisnis lewat internet masih menarik atau nggak? Masih sangat menarik, masih pasarnya masih banyak. Di Pasarnya masih Indonesia, cukup luas karena ya? Kalau kita lihat sekarang kemudahan internet itu sudah hampir bisa dinikmati oleh banyak orang. Terutama di sekolah sudah bisa, itu berarti menandakan bahwa kita sudah punya pasarnya di Indonesia. Untuk mengikuti pelatihan tersebut, Ibu Habibie menghabiskan uang yang tidak sedikit. Bahkan, Ibu Habibie harus menjual mobil miliknya agar Habibie bisa mengikuti seminar-seminar dan pelatihan mengenai internet marketing. Setelah menerima penghasilan pertamanya, Habibie menjadi termotivasi dan serius menekuni hal tersebut. Hingga saat ini, Habibie adalah salah satu praktisi internet marketing yang sukses dan bisa menghasilkan ribuan dolar tiap bulannya. Bisa disebutkan angkanya kurang lebih gitu, sebulan? Ya kalau tertinggi sih pernah sampai 5.000 per bulan. 5.000? 5.000 dolar. 5.000 US dollar? US dollar per bulan. Oke, sangat luar biasa. Oke. Sekarang Mas Habibie dapat duit nih dari jualan di internet, ya? Uangnya diapain tuh? Pertama buat nambah ilmu lagi, pastinya belajar lagi, kursus lagi. Masih belajar lagi, ikut kursus lagi gitu? Terus selalu belajar. Jadi, karena kan maksudnya ini ngabisin duit gitu loh. investasi otak perlu juga sih. Jadi aku ya mungkin kalau dibilang aku punya harta berapa ya aku bilang aku nggak ada. Cuma ketika aku punya uang ya akan aku gunakan untuk ya investasi akhirat dan investasi otak aku. Habibie adalah orang yang rendah hati dan senang untuk berbagi. Di tahun 2009, Habibie mendirikan Yayasan Habibie Afsyah yang bergerak di bidang disabilitas. Ya, sama impiannya Habibie. Sama impiannya Habibie. Ya, Habibie apa lagi impian yang paling deket ya? Ya itu sih pasti pengen komunitas ini yang aku bangun ini bisa berjalan karena emang bisa dibilang kita tuh gotong royong gitu dengan teman-teman yang mahasiswa itu, kita membangun dengan visi yang sama, membangun masyarakat yang inklusif, yaitu masyarakat yang ramah terhadap disabilitas. Gitu. Ini himbauan pemirsa buat pemirsa dan kita semua untuk mereka juga tidak minta dikasihani, ya. Itu kan Bia? Betul. Tapi minta dihargai. Diberikan ruang mereka diberikan untuk ruang, berkarya. diberikan hak, gitu Ya. ya. Insya Allah mudah-mudahan ini didengar oleh pemirsa semua di seluruh tanah air. Insya Allah ya pemirsa kita berdoa. Kemudian di tahun 2012, Habibie dan para mahasiswa yang peduli terhadap disabilitas mendirikan Indonesia Disable Care Community atau disingkat dengan nama bekennya IDCC. IDCC adalah wadah di mana para penyandang dan non-penyandang disabilitas bisa bahu-membahu memberikan edukasi mengenai disabilitas terhadap masyarakat luas. IDCC kan founder sekaligus humasnya. Boleh ceritakan kegiatannya di dalam itu apa? Kegiatan kita memberikan, sebenarnya kita adalah tim inklusif ininya. IDCC itu kita sebagai penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas. Karena kalau penyandang disabilitas sendiri tentu saja nggak bisa berdiri sendiri gitu. Mereka butuh bantuan orang lain di lingkungan mereka yang non penyandang disabilitas untuk memajukan karya mereka gitu. Jadi di dalam IDCC itu kita inklusif dan kita bergerak bersama-sama untuk memberikan edukasi, advokasi, pemahaman yang benar terhadap disabilitas, karena kita banyak anggapan stigma negatif tentang disabilitas. Misalnya anggapan kalau anak pengguna kursi roda itu dibilangnya kok di daerah-daerah itu masih dianggap kayak
kutukan orang tua atau karma orang tua. Jadi ada faktor ini juga ya, pola pikir, budaya, budaya, pendidikan, sosial, karena udah jadi stigma di masyarakat, jadinya ada judgement seperti itu. Gitu ya. Padahal Habibie ini berprestasi loh. Dia merupakan pengusaha juga. Iya, pengusaha muda, internet marketer. IDCC digagas oleh Habibie dan teman-temannya berdasarkan pengalaman-pengalaman pahit setelah beberapa kali ditolak masuk sekolah. Dengan perjuangan IDCC ini, Habibie berharap agar pengalaman tersebut tidak lagi dialami oleh penyandang-penyandang disabilitas lainnya di kemudian hari. Tapi katanya pergi juga ke kampus-kampus itu untuk memberikan motivasi atau ada agen-agen perubahannya ya. Itu bisa diceritakan nggak? Iya, jadi memang kita targetnya itu mungkin kita nggak bisa mengubah sekarang gitu, tapi kita bisa mengubah generasi kan masih berganti gitu. Jadi ketika generasi berganti, harapan kami supaya generasi mendatang itu sudah paham dengan arti disabilitas yang sebenarnya. Gitu. Jadi bukan lagi anggapan bahwa mungkin anggapan yang lama disabilitas itu ya cacat gitu kan. Itu berarti kalau cacat itu seperti kalau misalkan produk berarti ya produk gagal atau produk kedua atau KW atau apapun. Nah itu pada dalam hak asasi itu manusia itu semua setara. Sama dan itu yang harus kita ubah perlahan dan harapannya ketika kita masuk ke kampus pemuda-pemuda itu paham dan care, aware dan juga mereka mau share tentang apa sih itu arti disabilitas. Kalau untuk Habibie sendiri pernah nggak dalam kehidupannya gitu ada masa-masa di mana Habibie nggak terima dengan kondisi yang dialami sekarang? Iya, kebetulan karena saya emang dari kecil nggak bisa jalan, jadi dan belum pernah merasakan bisa jalan, jadi nggak terlalu merasa beban. Tapi kalau bagi mereka yang tiba-tiba kecelakaan dan nggak bisa jalan itu benar-benar mentalnya drop banget karena emang dia benar-benar dari yang awalnya sehat tiba-tiba pakai kursi roda itu kayak penjara bagi mereka gitu kan. Itu yang memang harus kita bantu untuk memberikan semangat, memberikan motivasi kepada mereka biar mereka tahu kalau masa depan tuh masih ada buat mereka. Ini yang terakhir nih kayaknya ya. Ada nggak sih pesan-pesan buat mungkin yang pemirsa yang lagi nonton penyandang disabilitas juga, pesan-pesannya nih buat mereka supaya semangat dan berprestasi seperti Habibie? Iya, sebenarnya pesan-pesannya simpel, kalau Tuhan itu nggak pernah menciptakan manusia tanpa ada kelebihannya gitu. Dan saya yakin di dalam satu kekurangan pasti ada beribu kelebihan yang bisa kita kembangkan. Semangat Habibie ini mengantarkannya untuk mendapatkan berbagai penghargaan dan awards dari berbagai pihak. Di antaranya adalah Best of the Best Danamon Bisa Awards di tahun 2013, Wirausahaan Muda dari Kementerian UKM, Hitam Putih Awards kategori inspirasi, Top Coffee Awards oleh Top Coffee Indonesia bersama Iwan Fals. Lantas, penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Habibie tidak membuatnya menjadi jumawa. Ia tetap rendah hati dan terus berbagi kepada disabilitas lainnya. Di kalangan teman-temannya, ia dikenal sebagai orang yang tidak pelit ilmu dan ramah terhadap siapa saja. Atau mungkin ilmu yang sudah didapat dari Bang Zen sendiri? Yang saya dapati mungkin ini inspirasi ya buat teman-teman. Saya kenal Habibie tahun 2009-2010, udah lama nggak ketemu, udah lama juga nggak saling sapa, dan ternyata ya masih eksis, masih beraktivitas di dunia online. Dan bagi saya ini salah satu sahabat dan juga guru untuk terus semangat berusaha dan beraktivitas di dunia online.
Alhamdulillah baik. Sekarang seperti biasa masih sibuk di dunia internet. Boleh. Taunya waktu pas aku TK, jadi waktu itu kan TK memang biasa anak-anak bermain lari-larian, main ayunan, perosotan. Nah di situ aku ngerasa emang aku ingin main tapi nggak ngerti caranya gimana kayak gitu, dan ternyata waktu itu aku emang langsung tanya ke mama, "Mah, kok aku nggak bisa jalan waktu saat itu?" Dan mama menjelaskan bahwa memang menurut dokter memang aku nggak bisa jalan sampai kapanpun, tapi jangan khawatir, mama yang akan menggantikan kaki kamu untuk mengajak kamu kemana saja gitu. Dan waktu itu perasaannya, namanya anak-anak sih nggak ada perasaan yang sedih atau apa ya. Ketika di sekolah ya memang sedih karena nggak bisa bermain, tapi ketika sampai rumah ya udah selesai semua masalahnya. Ya aku udah bisa bermain dengan video game, dengan permainanku, ya udah selesai semua masalahnya. Untuk LinkedIn sama sekali nggak ada apa ya, berdoa pun bukan doa untuk itu gitu, bukan untuk bisa berjalan atau enggak, untuk bisa berjalan, tapi emang doanya lebih yang mengejar apa sih yang aku inginkan. Jadi udah nggak berdoa untuk bisa jalan lagi, dan emang aku nggak merasa ada yang hilang karena emang dari kecil aku nggak bisa jalan. Dan mungkin kalau orang lihat ada satu kenikmatan yang aku nggak bisa rasakan, tapi aku nggak ngerasa ada satu kenikmatan yang Allah cabut. Jadi aku ngerasa biasa aja karena emang dari kecil tidak ada satu kenikmatan pun yang Allah cabut dari aku. Sedih pernah, pasti manusiawi, tapi memang sedihnya momentum. Jadi aku tuh pengen sedih kalau jalan-jalan ke Dufan sama keluarga. Jadi situ emang keadaannya dimana saudara-saudaraku main roller coaster, main roller coaster Niagara dan lain-lainnya, pokoknya permainan yang paling seru di saat itu. Nah itu aku sedih banget karena aku nggak bisa main di situ. Jadi kesedihannya cuma momentum aja. Begitu sampai rumah ya hilang semua kesedihannya, karena ketika di rumah ya aku sudah bertemu dengan duniaku lagi, permainan aku lagi. Pernah. Waktu aku kelas 3 SD. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 SD aku sekolah di SD negeri umum, dan di situ aku sekolah biasa aja, dan awalnya juga nggak ada masalah gitu. Tapi nggak tahu kenapa di saat-saat kelas 3 SD itu mulai ada mulai ada pembelian seperti itu. Jadi aku dibilang nyogok guru. Jadi emang dari kelas 1 sampai kelas 3 aku selalu ranking 1 gitu. Dan ada satu anak yang memang ya bilangnya bisa dibilang kayak provokator gitu, yang bilang aku nyogok, mamaku nyogok, dan dia tahu semuanya. Waktu saat itu satu kelas percaya mereka semua. Jadi akhirnya aku kayak di sekolah tuh kayak nggak nyaman banget. Dibilang nyogok, dibilang penipu, dan lainnya. Lalu sampai rumah aku langsung tanya ke mama gitu, "Mah, apa benar mama nyogok guru untuk aku supaya ranking 1 kayak gitu?" Dan akhirnya mama bilang enggak, sama sekali enggak, dan aku percaya mama. Ya udah, waktu saat itu aku langsung minta pindah sekolah ke SLB YPAC. Ya rasanya pengen, waktu di awal-awal sih masih tahan. Aku nggak nanya ke mama, cuma lama kelamaan dari yang awalnya cuma satu anak, ini sampai satu kelas percaya dia semua. Ya udah, akhirnya aku minta pindah sekolah.
Iya, SMP dan SMA semuanya aman. Mungkin lebih ke permainan ya, mungkin waktu SD memang permainannya kan anak-anak berlari dan aku agak susah untuk ikut dalam bagian mereka gitu. Jadi ketika SMP dunianya sudah video game, PlayStation, ke warnet gitu. Jadi aku udah bisa ikut dan bisa berbaur dengan mereka. Jadi waktu SMP dan SMA nggak ada masalah. Justru sampai sekarang pun teman-teman SMA tuh masih keep in touch. Jadi semuanya masih silaturahmi, setiap tahun masih ngumpul reunian dan nggak ada hubungan yang putus sama sekali. Sangat bahagia. Iya, waktu SMA ditolak sekolah berkali-kali gitu. Untuk masuk ke SMA negeri unggulan aku ditolak dengan alasan gedung sekolah belum bisa menerima anak berkebutuhan khusus dan guru-gurunya pun juga belum mampu mengajar untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi akhirnya SMA negeri itu menyarankan supaya aku sekolah di sekolah yang memang ditunjuk untuk anak-anak berkebutuhan khusus, sekolah inklusif gitu. Jadi aku disuruh untuk masuk ke SMA 66 di Pondok Labu. Cuma nggak aku ambil karena emang jauh banget dari rumah. Dan akhirnya aku memilih SMA yang mau menerima aku apa adanya di SMA Sunda Kelapa. Iya, pernah diputusin pacar. Dan itu rasanya sedih banget. Tapi setelah itu jadi imun. Dan akhirnya itu terbiasa diputusin. Dan udah gak sakit-sakit lagi. Enggak juga kali. Pengen banget. Aduh, susah. Langsung tetot otak gua. Takdir. Jadi emang nggak tahu, emang dari kecil dibiasain sama mama itu setiap pulang sekolah harus ngerjain PR gitu. Dan itu emang udah terbiasa selama SD, ritmenya seperti itu. Iya, jadi emang aku dari kecil terbiasa. Aku tahu gitu cara belajar yang pas buat aku tuh bagaimana. Jadi emang kalau belajar itu di kelas memang udah fokus dengerin apa yang guru bilang, dan memang aku kurang suka, bukan kurang suka, tapi kalau belajar lewat membaca agak lebih lama dibandingkan mendengar. Jadi lebih mudah menerima ilmu lewat suara dibandingkan lewat tulisan atau bacaan. Dan itu yang memang aku dari kecil diandalkan. Jadi setiap pelajaran memang selalu fokus untuk dengerin yang guru bilang. Jadi ketika sampai rumah itu udah masuk semua ke otak, dan baca itu cuma sekilas-sekilas aja, cuma mereview atau mengingat kembali apa yang guru telah jelaskan di sekolah seperti itu. Dan itu belajar dengan cara seperti itu memang sampai saat ini pun juga seperti itu. Jadi memang kita harus mengenal dulu apa sih cara belajar yang baik buat kita. Ada yang lebih senang dengan membaca, ada yang lebih senang dengan mendengar. Setelah kita tahu apa kesenangannya kita, apa yang bisa memudahkan kita belajar, ya kita lewat jalur itu untuk belajar. Sebenarnya karena keadaan sih. Jadi bangku paling depan itu bangku yang paling keramat dan dihindari oleh teman-teman. Karena emang paling depan itu nggak enak, posisinya itu ribet sedikit ketahuan. Menggambar coret-coret di kertas pasti ketahuan. Jadi mau nggak mau aku taruh paling depan, dan ya sudah, karena nggak bisa ngelawat ya taruh paling depan. Ya aku senang-senang aja sih, karena emang lebih jelas dengerin apa yang guru bicarakan, apa yang guru jelaskan. Dan memang aku dari dulu agak
kewalahan ketika harus mencatat tulisan dengan cara cepat, harus mencatat apa yang guru katakan dengan cepat. Jadi mau nggak mau, daripada aku menulis tapi keteteran, mendingan aku mendengarkan apa kata guru. Benar-benar diingat terus, dan ketika sampai rumah ya tinggal mereview aja. Dan apabila ada, dan kalau memang ada catatan yang kurang, aku fotokopi punya teman. Seperti itu cara belajarku. Dan jadi sebenarnya bukan pintar karena kemauan, cuma emang karena keadaan aja sih, terpaksa. Iya, waktu sekolah sebenarnya sih perjuangan banget. Aku dari TK udah ditolak. Jadi dari TK itu mau masuk sekolah aja ditolak karena alasannya tadi gedung belum siap, guru belum siap. Dan akhirnya aku memilih TK yang memang menerima aku apa adanya aja, yang mau menerima dengan ikhlas. Seperti itu, dan cara belajarnya pun juga aku harus menyesuaikan. Kadang kendalanya adalah ada guru-guru killer, guru-guru yang galak banget, yang wajib setiap murid mesti mencatat. Itu aku agak sebel banget karena emang dia harus dia menyamaratakan bahwa semua murid harus mencatat, otomatis masuk kotak, padahal enggak gitu. Cara belajar orang beda-beda, dan cara belajar saya juga beda. Saya kalau mencatat justru malah kewalahan, keteteran, nggak ada yang masuk kotak. Jadi mesti benar-benar mendengarkan. Seperti itu. Sama sekali nggak ada bayangan mau ngapain, karena waktu aku lulus SMA itu dalam keadaan benar-benar gamers berat. Isinya otak kena game, dari pagi sampai malam main game, terus pikirannya ke warnet, kalau nggak ya main game online udah. Dan waktu itu mendapatkan saran dari kakakku gitu, yang mendingan aku jadi desain grafis karena aku bisa mengerjakan job cukup lewat komputer dari rumah aja. Dan akhirnya aku coba belajar desain grafis, cuma terkendala akhirnya karena emang desain grafis itu membutuhkan 2 tangan aktif, dan sedangkan aku nggak bisa menggunakan 2 tangan aktif, dan tingkat akurasinya mesti benar-benar pas, dan itu aku juga nggak bisa. Jadi pada saat itu yang lama aku lakukan adalah mengajak aku untuk ikut ke seminar tentang internet marketing tentunya. Dan dari situ akhirnya aku juga mencoba, dan akhirnya tertarik untuk menekuni ini setelah aku mendapatkan uang pertama dari internet. Ya, pertama kalau aku kuliah aku membutuhkan waktu 4 tahun untuk meneruskan kuliah. Di situ butuh perjuangan banget, karena untuk sampai ke kuliah aku mesti temenin, ada pendamping. Jadwal kuliah itu nggak sama dengan SMA. SMA jam 7 sampai jam 2 siang selesai. Kalau kuliah tuh nggak, loncat-loncat, kadang ada jam 4, ada yang jam 2, dan nggak bisa diprediksi juga. Susah untuk ngikutin jamnya, dan untuk dari pagi sampai sore itu capek banget. Jadi aku mikir aku butuh ilmu yang bisa langsung aku gunakan untuk mandiri. Dibandingkan aku harus kuliah 4 tahun, mengambil mata kuliah yang jujur banyak yang nggak terpakai. Jadi mau nggak mau ya itu caranya. Aku caranya ngambil seminar internet marketing dan belajar dari sana. Sebenarnya masih setengah hati, diajak pun juga masih males-malesan. Tapi karena emang sebagai anak yang penurut itu seolah-olah, jadi sebenarnya karena nggak bisa ngelawan, jadi kalau aku ngelawan pun juga tinggal mandiin, kasih baju, taruh mobil, diangkut, ya udah sampai juga ke seminar. Jadi sebenarnya lebih ke keadaan sih. Ya udahlah, aku mau lah daripada nggak bisa ngelawan. Akhirnya awal-awalnya juga masih yang
berat hati, masih yang apa ya, belum ada rasa antusias untuk nanya pelajaran, nanya materi. Jadi masih asal ikut aja gitu. Tapi benar-benar rasa ingin tahu itu muncul tuh waktu aku mendapatkan uang pertama dari internet. $120 pertama dari internet, dari Amazon.com, dan itu benar-benar mengubah banget aku yang awalnya masih setengah hati mengerjakan itu, sampai benar-benar semangat, yang akhirnya mama juga kewalahan untuk ngantar aku ke tempat-tempat khusus. Jadi setiap ada khusus dimanapun, seminar yang berbayar atau yang gratis, aku minta diantarin. Dan itu udah dengan kemauan sendiri. Itu awalnya juga mendapatkan uang $110 juga bukan berarti langsung bisa dicairkan. Aku muter-muter tuh ke bank manapun, ke bank nggak bisa. Karena untuk mencairkan senilai $120 atau cek sebesar apapun membutuhkan kos $150. Jadi rugi jatuhnya karena emang ceknya cuma $120. Dan akhirnya sampai ketemu juga bank yang bisa mencairkan cek itu dengan kos yang lebih murah, cuma $40. Cuma sayangnya karena kelamaan muter-muternya di bank, akhirnya cek itu expired. Dan dari bank yang tadi bisa mencairkan bilang bahwa aku suruh minta lagi ke Amazon untuk meminta cek yang baru. Cuma aku yakin itu pasti ribet banget mintanya dengan bahasa Inggris, pasti kan juga masih pas-pasan banget waktu itu. Bahasa Inggris yang pas-pasan, belum lagi bahasa Inggris untuk bisnis itu beda banget bahasanya. Jadi aku lebih milih ya udahlah, ikhlasin aja ceknya $120 itu, dan masih aku simpan sampai sekarang cek aslinya itu supaya buat pengingat aja kalau aku lagi lemes, lagi lesu, lagi sedih kalau kena band, aku tinggal ingat aja ini perjuangan pertama aku, titik balik aku dari yang awalnya lemes, nggak semangat, nggak ada impian, nggak ada cita-cita, gara-gara cek senilai itu bisa mengubah semuanya. Dan alhamdulillah sekarang pun aku masih di dunia ini, di dunia internet marketing. Ya, benar. Jadi aku ikut kursus pertamaku itu nilainya 5 juta. Kursus itu cuma 2 hari. Pulang dari kursus aku nggak ngerti apa-apa, blank gitu. Dan mama nanya, "Dek, kamu udah ngerti belum ilmunya, dapat apa?" Aku bilang nggak ngerti apa-apa mah. Dan memang ini susah banget. Aku bilang internet marketing beda banget dengan dunia aku sebelumnya. Aku pengen main game, browsing internet, cuma ketika masuk ke ini aku sama sekali nggak ngerti apapun, nggak ngerti HTML, nggak ngerti FileZilla itu apa, nggak ngerti hosting itu apa, bener-bener blank. Dan jawaban dari mama bukannya marah, malah bilang, "Dek, kamu udah mama daftarin kursus yang 15 juta lanjutannya." Seperti itu. Dan aku yang jujur, aku waktu itu menolak karena aku tahu mama gak ada uang gitu. Tapi mama bilang, "Nggak apa-apa, mama jual mobil mama untuk aku bisa belajar di seminar itu." Dan akhirnya mobil itu dijual, mobil Avanza dijual waktu itu tahun 2007. Ya udah, akhirnya aku belajar kemana-mana menggunakan uang yang mama berikan itu. Tapi alhamdulillah di tahun 2011 aku sudah bisa mengembalikan mobil yang dijual, aku bisa ganti dengan mobil yang baru. Ya susah banget, banyak bahasa-bahasa yang aku nggak ngerti
HTML, hosting, website, domain. Aku benar-benar nggak ngerti itu semua. Dan aku belajar juga cukup lama. Selama 3 tahun tuh belajar terus. Walaupun menghasilkan cuma masih bisa dibilang nggak terlalu signifikan, nggak terlalu besar, dan masih jauh dengan jumlah ongkos yang dikeluarkan. Sampai akhirnya ya seperti sekarang ini aku bisa tetap bertahan di sini, hidup dari sini dengan perjuangan, biaya, pikiran, waktu itu nggak sebentar. Jadi banyak banget orang yang bilang bahwa di iklan-iklan itu internet marketing, cara cepat kaya, cara cepat sukses, anda mau penghasilan 100 juta sebulan, ya memang bagi dia bisa seperti itu karena dia sudah melakukannya 3 tahun, 4 tahun sebelumnya. Cuma kalau masih baru nyemplung 1 bulan itu nggak mungkin banget bisa dapetin langsung segitu tanpa ilmu yang dimiliki gitu. Dan kalau aku bilang internet ini bukan cara cepat kaya, tapi memang cara efektif untuk mendapatkan uang. Terutama bagi saya dengan mobilitas yang sangat minim, saya bisa mendapatkan uang, bisa berpenghasilan walau hanya dengan komputer tanpa harus keluar rumah. Iya, sebenarnya pengen jadi artis cuma kesampaian. Jadi mau nggak mau ya udah kepepet di sinilah tempatku mencari nafkah. Ya, gitulah. Ya, masalah sapi itu ada penciutan otot atau pelemahan otot dari hari ke hari. Itu disebabkan oleh mutasi gen yang dibawa oleh ibu, dan itu belum ada obatnya. Dan di Indonesia ini jumlahnya 1:1 juta. Jadi kalau sekarang ada 250 juta penduduk, ya kurang lebih 250 orang yang mengidap penyakit muskular dystrophy ini. Ya, jadi pertama-tama sih yang diserang kaki dulu. Biasanya, dan itu juga berbeda-beda tipenya. Ketika ada yang tipenya menyerang di saat dia sudah dewasa, sudah bisa berjalan 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang sudah kuliah baru terkena. Cuma kalau yang saya alami, saya terkena di usia 9 bulan. Jadi yang biasanya anak bayi itu dari merangkak lalu mencoba untuk berdiri, saya nggak melewati, saya melewati merangkak lalu nggak bisa berdiri. Itu. Waktu di awal-awal juga belum tahu kalau ini penyakit muskular dystrophy. Dianggapnya penyakit lain yang karena motor disease atau apa seperti itu. Ya, aku baru tahu udah di usia dewasa, di usia 20 tahun. Karena waktu itu awalnya ya bukan divonisnya bukan muskular dystrophy seperti itu. Jadi masih divonisnya didiagnosa menderita neuron motorik disease. Jadi penyakit yang menyerang saraf motorik. Tapi ternyata setelah ditindaklanjuti oleh profesor yang merawat saya, baru tahu bahwa ini adalah muskular dystrophy. Iya, itu pun aku juga tahu bukan di saat setelah divonis. Aku tahunya setelah dewasa, setelah usia 20 tahun, aku baru tahu bahwa aku pernah divonis berumur tidak lebih dari 25 tahun. Karena emang dari riwayat penyakit yang aku idap memang seperti itu. Banyak mereka yang nggak melebihi usia itu. Aku sih nggak tahu mama itu menerima vonis aku itu di usia berapa. Aku nggak ngerti, tapi aku baru tahu aku kena vonis itu dengan penyakitku sekitar di usia 20 tahun. Tapi firasat sih ada. Waktu ke SMP aku ngerasa memang
eh, setiap aku keluar dari ruang dokter, aku selalu suruh keluar dulu, mama yang masih di dalam untuk bicara dengan dokter seperti itu. Dan dari situ firasat aku memang udah berbeda aja, karena emang perlakuan mama ke aku tuh beda, dia lebih sayang, lebih perhatian. Dan setelah berapa lama ada temanku yang memang sama-sama menderita penyakit ini meninggal. Waktu itu aku masih SMP. Dan dari situ kepanikan terjadi. Mama tuh yang ketakutan. Pilek pun juga aku bisa izin nggak usah sekolah kayak itu. Jadi sampai akhirnya aku juga selama SMP itu, kelas 3 SMP, aku bisa nggak sekolah sampai 3 bulan. Karena mama sudah memilih aku untuk belajar les di rumah. Ke sekolah hanya untuk ujian saja. Aku tiba-tiba sudah diajak umroh sama mama. Semua keinginanku udah kayak dikabulkan. Jadi aku pengen umroh, aku pengen ke Mesir. Dan itu benar-benar diwujudkan sama mama. Dan papaku yang lebih ketakutan sih, karena segera dipenuhi janji kamu Habibie untuk umroh dan jalan-jalan ke Mesir. Bahkan sampai menjual kios pasar untuk ngajak ke jalan-jalan umroh plus ke Mesir. Dari situ aku udah ngerasa seneng, padahal nggak tahu kenapa sebabnya. Biasa aja. Kan vonis udah lewat. Vonisnya di usia 15 tahun dan aku tahu itu di usia 20, ya aku sih masih biasa aja. Dan nggak ada sama sekali ketakutan gitu. Justru mama yang lebih takut karena sudah mendekati vonis. Jadi yang aku lakukan saat itu ya udah aku ngejain aja apa yang bisa aku lakukan. Aku belajar internet marketing, aku berjuang di situ. Ya sampai akhirnya seperti sekarang, nggak terasa sudah 28 tahun. Agak lantang dong biar. Iya tunggu, gue lupa gue. Lu sama tambahin ya mutasi gen kayak X-Men. Mutan gue. Iya, mutasi gen. Makanya Tapi gagal. mutasi gen tapi bukan jadi Wolverine. Aku nggak gue disomasi gue. Mutasi gen kan mutan. Iya, cuma kan mutasi gen spontan. Asik. Alah, udah. Emang benar begitu. Yuk, 1